kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi. Ini sangat mengecewakan kami rakyat. Berikan kami kado terindah di tahun 2025 ini. Model seperti apa yang tepat agar supaya negara bisa mengayomi? Ya, ada rasa keharuan juga bagaimana kita mendengarkan aspirasi mereka yang sudah sekian puluh tahun mereka perjuangkan. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki populasi penduduknya begitu besar dengan geografi wilayah yang sangat bervariatif dan memiliki banyak tempat yang sulit dijangkau. Mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang dapat mengayomi semua kebutuhan dari rakyat Indonesia tentu sangat tak mudah. Bapak negeri, Bapak, kami di sini dengan Ibu guru yang berusaha membagi ilmunya. Bapak, kami tiap hari bersama Ibu guru, tapi tidak mampu mencukupi anaknya makan. Bapak, janganlah kami diberikan bangunan bagus jika ibu guru kami tidak terurus. Bapak Prabowo, Bapak Presiden, beri kami 1000 guru. Jangan berikan kami 1000 bangunan jika tanpa guru. Terima kasih Pak Presiden. Saya murid SD Pulau Harimau. Jika berkaca pada Pancasila, tentu visi ideologis, kebijakan, pendidikan adalah sila-sila yang ada pada Pancasila tersebut. Namun, sudah dimaklumi, pembuat kebijakan di negeri ini selalu kesulitan untuk merealisasikan Pancasila dalam ruang aktual. Matahari masih di peraduannya. Tim aksi Dewan Parlemen pagi ini bertolak ke Tanah Siburai, Provinsi Lampung, menempuh perjalanan darat dari Jakarta selama 5 jam melalui kapal feri dari Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung. Menambah keasikan tim kami untuk mengurai gambar-gambar sepanjang perjalanan. Kali ini kami berusaha menelisik permasalahan yang sesungguhnya. Problem dari kompleksitas pendidikan di Indonesia masih selalu tentang cerita yang sama. Tapi Lampung berbeda. Di sini banyak bermukim ragam suku Nusantara dan tersebar di berbagai pelosok hingga pulau terpencil. Sesungguhnya, problem dan kompleksitas pendidikan di tahun 2025 di Indonesia masih selalu tentang cerita yang sama. Ya kan kita tahu dari luas wilayah dan jumlah masyarakat yang tersebar dari 17 kecamatan ini kan tidak semuanya daratan. Nah tentu saya kira ya jangan sampai ada terjadi pembedaan lah antara masyarakat tinggal yang di daratan maupun yang tinggal di kepulauan. Setiap daerah itu apakah kepengen mau jadi PNS gitu kan. Saya pikir awalnya itu emang orang di Lampung aja yang daftar PNS itu sampai lebih besar dari yang datang daripada besaran gedungnya gitu. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Di kota-kota besar sekalipun, guru honorer kerap mengalami diskriminasi fasilitas. Bahkan, tidak sedikit para honorer harus menerjang lautan, mendaki gunung, lewati lembah, demi pengabdiannya mengajar. Di lain sisi, pendidikan berkualitas membutuhkan tenaga pengajar yang sejahtera. Sedangkan guru yang menghadapi tekanan finansial sulit untuk sepenuhnya fokus mengajar. Kalau sekarang ini kita memang ongkos sendiri sewa perahu itu 1 bulan itu 300.000. Ada dulu kendaraan itu bantuan dari Bapak Riko, Bupati kita dulu, perahunya udah rusak kalau sekarang. Jadi itu pun termasuk daerah yang sempat saya kunjungi pada saat saya menjadi bupati. Ya di sana juga ya saya tentu menaruh perhatian yang besar, mulai tenaga pendidik, ya tenaga kesehatan yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Udah tidak bisa diperbaiki, mungkin ada di belakang saya itu perahunya. Udah 10 tahunan lah dari pemerintah, kita udah mulai ngajukan dulu, cuman tidak terrealisasi.
kegamangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pelaksanaan pendidikan, di mana jika setiap 5 tahun ada perubahan kebijakan, delivery kebijakan ke seluruh daerah belum tentu tercapai. Permasalahan ini bukan hanya tentang angka dan data, tetapi tentang manusia di balik angka-angka tersebut. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan, mestinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ini tidak bisa memenuhi harapan dan keinginan tidak hanya dengan Komisi 2. Seluruh pegawai pemerintah yang tersebar di Nusantara, yang mereka telah mengabdi bertahun-tahun dari banyak fungsi dan juga jabatan-jabatan untuk kepentingan pemerintah, menunggu kejelasan. Di Provinsi Lampung, sebagai salah satu lokasi inventarisasi masalah, tim Aksi Dewan berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Lampung, Rico Mendoza, yang pernah menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan selama 1 periode, di mana pemahaman wilayah dan kebutuhan masyarakat Lampung setidaknya masih membekas dalam benaknya. Saya kira kalau melihat potensi, selama pengalaman saya kemarin di Lampung Selatan, honorer malah lebih aktif kerjanya ketimbang ASN yang sudah diangkat. Jadi saya kira kalau bicara masalah kemampuan, ya honorer bukan berarti mereka tidak lebih mampu daripada yang sudah diangkat, tapi mereka juga memiliki kelebihan, memiliki satu keahlian yang berbeda. Profesi guru selalu dijunjung tinggi sebagai pilar pendidikan. Namun, bagi guru honorer, peran tersebut tidak sebanding dengan apresiasi yang mereka terima. Meski taraf pendidikan secara kualitatif meningkat, demi menjalankan tugas dan panggilan hatinya menjadi seorang pendidik yang mencoba bertahan hidup dan eksis di tengah terpaan serba kekurangan fasilitas operasional. Di Pulau Harimau, Lampung Selatan, kami bertatap muka dengan para guru-guru pelosok pulau yang mengabdi selama puluhan tahun sebagai guru honorer. Sejak saya di sini kan dari 2005 Pak ya. Pertama saya masuk di sini cuman ada kepala sekolah, terus guru PNS 1 sama guru honor 2. Karena apa? Itu tadi naluri saya sebagai guru terpanggil untuk mendidik anak-anak pulau. Karena mirisnya jarang ada guru yang mau mengajar di pulau karena melihat lokasinya yang ekstrim. Ini tentang harapan, mimpi, dan masa depan para honorer yang terkatung-katung. Menyampaikan aspirasi kami kepada para eksekutif. Segera selesaikan kami. Berikan kami kado terindah di tahun 2025 ini dengan ASN P3K penuh waktu. Para pegawai honorer. Ini tentang masa depan pendidikan Indonesia yang bergantung pada kesejahteraan para pendidiknya. Ketidakjelasan nasib guru honorer menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen dan kebijakan pemerintah. Hingga pada akhirnya, suara rakyat itu datang ke meja legislatif di Senayan. Periode lalu banyak dibentuk panja pengawasan pegawai honorer oleh berbagai komisi, dan kita berharap pada periode ini ada kejelasan ya, apa saja regulasi yang memang harus ditinjau ulang, apa yang harus direvisi, dan apa yang tumbang tindih, sehingga mudah-mudahan mampu mengurai permasalahan yang meliputi pegawai honorer ini. Saya akan sampaikan kepada rekan-rekan baik di fraksi Partai Golkar yang memang mempunyai mitra dengan Kementerian PAN RB, termasuk dengan fraksi partai lain yang bisa ikut membantu untuk bagaimana nasib tenaga honorer ini bisa diperjuangkan.
Sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS melampaui kami. Guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan? Kondisi ini bertolak belakang dengan beban kerja yang mereka emban. Guru honorer kerap mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil. Mereka mengajar dengan tanggung jawab yang sama seperti guru tetap, tetapi tanpa mendapatkan hak yang setara. Mirisnya, banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, tunjangan, atau jaminan pensiun. Saya pikir Komisi 10 harus berjuang ini, mengakhiri ini. Tidak boleh lagi guru yang kita berikan tugas begitu penting. Minimal mereka didorong untuk bagaimana bisa mengikuti yang lain menjadi tenaga P3K. Dengan P3K tentunya harapannya mereka sudah mendapatkan NIP, nomor induk pegawai, dan pada saatnya nanti mereka juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang penuh layaknya menjadi seorang ASN. Oleh karena itu saya berharap Komisi 10 harusnya menjadi wadah yang paling penting di dalam menyelesaikan problem guru ini. Kesimpang siuran informasi terkait nasib para honorer dan CPNS 2025 menimbulkan banyak tafsir. Ajang konstelasi publik calon abdi negara yang merambah dari pelosok hingga jantung ibu kota menuntut keadilan transparansi pemerintah dalam hasil perekrutan nasib mereka. Mempan RB dan Kepala BKN harus segera bergerak, melakukan penataan, melakukan evaluasi dan kajian model seperti apa yang tepat agar supaya negara bisa mengayomi. Nah, gimana pun juga mereka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, ada rasa keharuan juga bagaimana kita mendengarkan aspirasi mereka yang sudah sekian puluh tahun mereka perjuangkan. Untuk CPNS paling lambat Oktober udah selesai, sedangkan untuk P3K-nya paling lambat Maret 2026 semua sudah selesai. Nasi sudah menjadi bubur. Perubahan jadwal penetapan pegawai membuat banyak para calon abdi negara harus menelan pil pahit. Akibat konsekuensi mereka menanti surat keputusan dan akhirnya nasib mereka seperti pungguk merindukan bulan, alias harap-harap cemas. Karena memang kebijakan dari yayasan yang swasta ya, kalau sudah keterima CPNS atau mendaftar P3K harus keluar gitu. Maka rame-rame mereka keluar di periode Februari kemarin gitu. Jadi harapan kami Pak Toha bisa menyampaikan ke pemerintah bahwa ini sangat mengecewakan kami rakyat gitu ya. Jadi harapannya ya tetap tahap 1 jalani saja proses sampai selesai. Pada akhirnya, rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan manuver langsung terhadap pemerintah dengan mengakuisisi jadwal penetapan pengangkatan P3K dan CPNS agar bisa disesuaikan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah demi kelangsungan nasib para calon abdi negara secara final. Baik, setelah melihat pro dan kontra keputusan tentang mundurnya pengangkatan CPNS dan P3K, DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah beberapa hari yang lalu untuk meminta pemerintah melakukan simulasi dan kemudian juga mempercepat pendataan supaya pengangkatan CPNS dan P3K jadwalnya bisa lebih cepat dari yang diumumkan pada saat rapat antara Komisi 2 dengan Menpan RB. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025.